Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Di hari yang baru ini dan sekaligus minggu baru yang telah Tuhan karuniakan dan hantarkan kita menerima hari baru dan minggu baru ini. Kita bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan dan selalu bersuka cita atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru bagi kita. Karena itu mari kita memulai hari ini lewat ibadah, bernyanyi, berdoa. Dan saat ini kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Renungan Senin 11 Oktober 2021 dari Injil Matius 15 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Alaya kana ruar sian pamangan, sian rohadoi hehe. Lausido mangaramuni jolmai. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut menajiskan orang. Inilah mengenai perintah Allah yang diperhadapkan dengan adat istiadat Yahudi dan menjadi pertentangan bagi orang Farisi, ahli Taurat, yang menanyakan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lebih lanjut, Yesus mengatakan kepada orang banyak untuk mengecam sikap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat yang nampak baik dari luar, namun hati, pikiran kotor atau munafik. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Walaupun apa yang dikatakan Yesus menjadi batu sandungan bagi mereka yang buta memimpin orang buta. Ayat 1 sampai dengan ayat 14. Apa yang dikatakan Yesus tidak juga dimengerti oleh murid-murid. Apa yang dikatakan Yesus adalah suatu pengajaran yang sangat berharga tentang apa yang dapat menajiskan manusia. Petrus yang mewakili murid-murid versi Matius, tetapi versi Markus, murid-murid bertanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Tentu murid yang belum mengerti, memahami harus bertanya untuk kebenaran yang sesungguhnya, yang walaupun Yesus menjawab, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Makanan bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut dan dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena hati adalah kardia, pusat kehidupan, pusat perintah manusia, pusat segala sesuatu, tempat berpikir, perasaan. Inilah yang membentuk seorang adalah manusia. Bandingkan Markus 2 ayat 6 dan ayat 8. Lukas 24 ayat 32. Dua pengajaran Yesus ini sangat berharga bagi kita, yaitu apa yang dari luar masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, dan apa yang dari dalam keluar dari mulut menajiskan. Mengapa? Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hatilah timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujan. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Renungkanlah. Semua yang diciptakan Allah adalah baik, dan kita tidak memantangkan setiap makanan yang diterima asal dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih. Sebab apa saja yang diterima menjadi suci oleh karena firman Allah dan doa. Manusia tidak menjadi kudus karena mengindahkan bermacam-macam pantangan terhadap makanan. Karena imanlah yang menerima kekudusan dari Allah. Konfesi 199 mengenai makanan. Lebih tidak berterima kita dikatakan orang yang tidak beradat daripada dikatakan orang yang tidak Kristen, asal-asal Kristen. Jangan kita asal omong, bicara, mengeluarkan kata-kata. Jangan dulu kita ucapkan kata-kata kita baru kita pikirkan. Tetapi pikirkan dahulu baru ucapkan kata-katamu. Joloni dilak bibir asani dok kata. Unang joloni dok kata asani dilak bibir.
Apakah kita tidak punya hati? Di mana hatimu? Apakah kita tidak punya perasaan? Di mana perasaanmu? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Tuhan sangat mengetahui isi hatimu. Apa yang baik atau yang jahat ada dalam hatimu, pikiranmu. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersuka cita menerima hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan Tuhan hantarkan kami. Dan kami telah memulai hari ini lewat ibadah dan telah menerima, mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami apa yang keluar dari mulut menajiskan orang. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan menguatkan kami dalam menjalani hari ini. Tuhanlah yang selalu menyertai dan ada bersama dengan kami dan campur tangan bersama kehidupan kami, di dalam kehidupan kami. Dan berkat kasih karunia Tuhan selalu mengikuti memenuhi kehidupan seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai yang paling tua. Dan juga seluruh penatua keluarga dan anak-anak di jemaatmu HKBP Selipi. Dan juga di tengah-tengah jemaatmu yang sudah pernah hamba-Mu layani. Supaya seluruhnya Tuhan beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupan. Juga kesehatan, sukacita, kekuatan, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berkat pertumbuhan yang baik dan sehat bagi anak-anak yang kecil. Berkat hikmat, pengertian dalam pendidikan perkuliahan. Beroleh berkat bagi yang mencari pekerjaan, yang belum beroleh pekerjaan. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan jemaatmu dan penatuamu untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati dari pekerjaan selama ini dan membuat pekerjaan semakin baiknya ke depan. Tuhan pertemukan jodoh yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan yang percaya dan yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, Tuhan berkati rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan. Berkat Tuhan menetapkan kesehatan dan kesembuhan bagi yang di dalam sakit penyakit. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jemaatmu yang di dalam sakit penyakit. Tuhan, berikanlah kesehatan dan kesembuhan dan berkatilah itu Tuhan. Yang di dalam kesedihan kesusahan, Tuhan menjadi penghibur dalam kehidupan supaya bersukacita di dalam Tuhan. Para orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan menyertai dan biarlah di lanjut usianya tetap bersama Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupannya dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan yang berulang tahun hari ini. Di dalam Tuhan sukacitanya dan bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, hikmat, juga kesehatan dan panjang umur. Supaya seluruh jemaatmu, penatua keluarga dan anak-anak dapat bersukacita di dalam Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Juga kami berdoa bagi para orang tua kami dan juga sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Hanya Tuhan yang menyertai. Tuhan memberkati, melindungi supaya beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan dan kekuatan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, dari mulai presiden sampai kepada tingkat desa, supaya seluruhnya melakukan keadilan, berbuat keadilan dan kebenaran. Dan kami masyarakat bangsa kami ini Tuhan, biarlah kami selalu mempersembahkan yang terbaik, melakukan berbuat keadilan dan kebenaran. Para pemimpin gerejamu secara khusus HKBP, dari mulai Epur sampai pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisan, supaya melayani gerejamu dan jemaatmu di dalam Roh Kudus Tuhan, supaya jemaat Tuhan bersukacita dan beroleh berkat dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah HKBP dalam usianya yang 160 tahun dan HKBP Selipi secara khusus 58 tahun menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan berkat bagi dunia. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat, bersukacita bersama Tuhan untuk menjalani
hari ini. Horas, Tuhan memberkati. Pasahat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang pambahenaku saluhut natikiki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki pakeoku matangaku mangulalomonai lakanang si majojaku mangihuton tuhaki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku